Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran IPS MI SD. Baiklah, perkenalkan, nama saya Hati Nur Aini dengan NIM 126205211056 dari kelas PGMI 5C dengan dosen saya Ibu Maftuha MPD. Apa itu pendekatan pembelajaran IPS? Pendekatan pembelajaran IPS adalah titik tolak atau sudut pandang suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa yang berisi serangkaian peristiwa yang sengaja dirancang sedemikian rupa untuk mempengaruhi proses belajar siswa yang bersifat internal. Lalu pendekatan-pendekatan pada pembelajaran IPS, yang pertama yaitu pendekatan lingkungan. Pendekatan ini bisa diawali dari peserta didik yang paling dekat pada keluarga untuk menanamkan nilai moral dan aktivitas bermasyarakat. Yang kedua yaitu pendekatan konsep. Pendekatan konsep menekankan bahwa pemahaman konsep sangat mempengaruhi konsep tentang keadilan, kesejahteraan, demokrasi, kerjasama, tanggung jawab, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu pendekatan inquiry. Pendekatan inquiry adalah suatu perluasan proses diskusi yang digunakan dalam cara yang biasa. Pendekatan inquiry diawali dengan suatu pertanyaan atau permasalahan yang mengajak peserta didik untuk ikut berpikir dalam memecahkan masalah. Pendekatan yang keempat yaitu pendekatan keterampilan proses. Pendekatan ini bertujuan untuk menumbuhkan keterampilan yang berkaitan dengan suatu proses tertentu yang perlu diperhatikan. Lanjut, pendekatan yang kelima yaitu pendekatan pemecahan masalah. Pendekatan pemecahan masalah akan mengenalkan peserta didik pada masalah-masalah dalam kehidupan masyarakat. Kemudian yang keenam yaitu pendekatan deduktif dan induktif. Pendekatan deduktif dan induktif termasuk ke dalam jenis pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional merupakan pendekatan di mana guru cenderung lebih aktif dibanding peserta didik dan metodenya cenderung monoton. Yang ketujuh yaitu pendekatan nilai. Pendekatan nilai dikembangkan untuk menumbuhkan sikap dan toleransi peserta didik dalam berperilaku di masyarakat, menumbuhkan kepekaan dan rasa tanggung jawab sosial dengan didasari oleh pengetahuan dan keterampilan sosial. Kemudian yang kedelapan yaitu pendekatan komunikasi. Pendekatan ini memperhatikan tingkat kematangan kognitif peserta didik dan sekuensial materi atau istilah bahasa yang digunakan guru adalah bahasa yang dapat dimengerti dan dipahami oleh peserta didik. Kemudian pendekatan yang ke-9 yaitu pendekatan CTL. Pendekatan ini adalah suatu model pembelajaran yang fungsinya membantu guru untuk mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata dan memotivasi peserta didik mengaitkan antara pengetahuan yang dipelajari dan penerapannya dalam kehidupan. Pendekatan yang ke-10 yaitu pendekatan quantum teaching. Pendekatan quantum teaching merupakan ramuan atau rakitan dari berbagai teori atau pandangan psikologi kognitif dan program neurologi atau neurolinguistik yang jauh sebelumnya sudah ada. Lanjut yang kedua yaitu strategi pembelajaran IPS. Yang pertama yaitu ada discovery learning. Discovery learning merupakan strategi pembelajaran yang mengarahkan peserta didik agar menemukan sendiri mengenai pengetahuan yang ingin dicapainya. Yang kedua yaitu strategi inquiry learning. Strategi ini merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis dalam mencari dan menemukan sendiri mengenai jawaban atau permasalahan yang dipertanyakan. Yang ketiga yaitu strategi problem based learning. Strategi ini merupakan strategi atau cara pembelajaran yang digunakan dalam mengenalkan atau menyajikan masalah atau
atau kasus kepada peserta didik yang mempunyai kaitan dengan materi yang akan dipelajari. Kemudian yang keempat yaitu strategi Project Based Learning atau biasa disebut dengan PJBL. Strategi ini merupakan strategi pendekatan pembelajaran yang dibangun di atas pembelajaran dan tugas nyata yang memberikan tantangan untuk peserta didik yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari guna dipecahkan secara berkelompok. Yang terakhir, nomor 5 yaitu strategi pembelajaran IPS Scientific Learning. Strategi ini merupakan pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran yang dilakukan melalui proses ilmiah. Lanjut yaitu yang pertama yaitu ada metode ceramah. Metode ceramah adalah suatu bentuk pengajaran di mana dosen atau guru mengalihkan informasi kepada sekelompok besar atau siswa dengan cara yang terutama bersifat verbal. Yang kedua yaitu ada metode diskusi kelompok. Metode diskusi kelompok dapat diartikan sebagai format belajar mengajar yang menitik beratkan kepada interaksi antar anggota yang satu dengan anggota yang lain dalam satu kelompok guna menyelesaikan tugas-tugas secara bersamaan. Yang ketiga yaitu metode penguasaan. Metode penguasaan dalam pengajaran IPS adalah suatu penyajian bahan pembelajaran di mana guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar dan memberikan laporan sebagai hasil tugas yang dikerjakan. Kemudian yang keempat yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah sebagai format interaksi antara guru dan siswa melalui kegiatan bertanya yang dilakukan oleh guru untuk mendapatkan respon lisan sehingga dapat menumbuhkan pengetahuan baru pada diri siswa. Kemudian yang kelima yaitu metode demonstrasi. Metode ini yaitu merupakan format belajar mengajar yang sengaja menunjukkan atau memperagakan tindakan, proses atau prosedur yang dilakukan oleh guru atau orang lain kepada seluruh atau sebagian siswa. Yang keenam yaitu metode karya wisata. Metode ini merupakan suatu kegiatan belajar mengajar di mana siswa dibawa ke suatu objek di luar kelas untuk mempelajari suatu masalah yang berhubungan dengan materi pelajaran. Yang ketujuh yaitu metode simulasi, di mana metode simulasi ini merupakan format interaksi belajar mengajar dalam pengajaran IPS yang di dalamnya menampakkan adanya perilaku pura-pura dari orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Yang kedelapan yaitu ada metode discovery inquiry, di mana metode ini merupakan metode penemuan sebagai prosedur yang menekankan belajar secara individual, manipulasi objek atau pengaturan atau mengkondisikan objek. Kemudian yang ke-9 yaitu metode bermain peran. Bermain adalah sebuah proses belajar melalui bermain peran yang dapat mengembangkan pemahaman dan identifikasi terhadap nilai. Lanjut yaitu teknik pembelajaran IPS di MI atau SD. Yang pertama yaitu teknik pembelajaran untuk mengaktifkan kelompok. Proses pembelajaran akan lebih efektif dan berhasil apabila setiap peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu teknik mendapat umpan balik. Umpan balik merupakan hal yang sangat penting dalam pembelajaran dan berikut akan dibahas cara untuk mendapat umpan balik antara lain mengecilkan persepsi siswa dan masih banyak yang lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu teknik pembinaan keakraban. Teknik ini melalui pembentukan kelompok kecil dan belajar berkelompok. Yang keempat yaitu teknik curah pendapat. Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun gagasan dan pendapat dalam rangka menentukan dan memilih berbagai pernyataan sebagai jawaban terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan kebutuhan belajar, sumber-sumber hambatan, dan lain-lain. Teknik yang kelima yaitu teknik perumusan tujuan, di mana di dalamnya
diskusi kelompok. Kemudian yang keenam yaitu teknik pembelajaran untuk mengaktifkan individu agar pembelajaran lebih hidup dan terbangun sesuai tujuan. Maka dapat menggunakan teknik pembelajaran untuk mengaktifkan individu